Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BBOH, bisnis bareng orang hebat. Tapi kali ini ya di episode ini pasti teman-teman akan merasa kok nuansanya beda ya. Pasti begitu kan? Karena saya kedatangan seseorang yang spesial kali ini. Orang hebat yang saya kenal sudah berapa tahun ya? Di atas 10 tahun, kayaknya sih kalau nggak salah lebih dari 12 tahun ya. Nah orang ini adalah orang yang tadinya boleh kita bilang dari zero to hero ya. Karena ini tidak punya pendidikan tentang bahasa Indonesia tapi kemudian sangat fasih dalam bahasa Indonesia ya. Nah kita mau berkenalan dan tidak saja sekedar kenalan tapi kita kepingin tahu ya backgroundnya sampai dengan hari ini seperti apa. Dan hadir kali ini di studio kita ada yang namanya Bapak Ala El-Kasas ya. Assalamualaikum Pak Ala. Nah Pak Ala apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah pasti teman-teman melihat nih ya kok bahasa Indonesianya lancar. Pak Ala nih aslinya dari mana nih? Boleh memperkenalkan diri? Saya dari Mesir. Oh aslinya Mesir. Kalau orang kita ngomong Mesir teringatnya apa? Sphinx. Terus piramid. Yang ketiga Firaun. Ya. Itu ya kan. Yang ada di dalam benak kita seperti itu. Tapi ada kisah sukses Pak Ala ya. Yang saya kenal dari 12-13 tahun yang lalu. Perjalanannya sampai sekarang ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi sesuatu yang bisa kita pelajari dari Pak Ala. Ya, banyak hal yang boleh dikatakan positif, hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari Pak Ala ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, teman-teman. Pak Ala, saya katakan tadi saya kenal Pak Ala dari 12-13 tahun. Dari 2012. Oke, berarti sudah hampir 13 tahun lah ya. Nah, Pak Ala itu dulunya sekolahnya bukan jurusan bahasa Indonesia ya? Saya dulu sekolah pariwisata bahasa Rusia. Nah coba bahasa Rusia tapi nyangkutnya di Indonesia ya Pak? Iya, Nah ceritanya gimana tuh? Ya kalau nggak salah dulu katanya mulainya dari staff di toko minyak wangi ya di Kairo ya? Saya dulu kuliah pariwisata bahasa Rusia. Oleh karena ada masalah wisatawan Rusia gak akan ke Mesir lagi. Saya cari tahu bahasa yang orang gak bisa pakai, ketemu bahasa Indonesia. Oke, ketemunya bahasa Indonesia. Saya ingat di tahun 2012-2013, Pak Ala itu adalah salah satu dari guide bahasa Indonesia yang terbaik di Mesir saat itu. Dan saat itu kalau nggak salah baru ada 3 orang kalau nggak salah ya gitu. Nah ceritanya gimana kok bisa belajar bahasa Indonesia sedangkan pendidikannya malah sastra Rusia gitu. Ya oleh karena tadi saya bilang gak ada wisatawan Rusia lagi ke Mesir, saya cari bahasa Rusia. Bahasa Indonesia maaf. Saya belajar sama mahasiswa Indonesia yang tinggal di Kairo. Saya bayar sendiri, mandiri sendiri. Oleh karena saya mau lebih cepat belajar, saya magang di toko papirus, toko parfum, biar saya bisa komunikasi terus sama wisatawan Indonesia. Makanya ini membantu saya bisa dalam hanya 6 bulan. Wah 6 bulan jadi lancar bahasa Indonesianya. Wow luar biasa banget ya. Nah makanya juga buat teman-teman nih yang lagi menghadapi banyak kesulitan ya jangan pernah menyerah. Nyatanya Pak Ala dulu belajarnya bahasa Rusia di industri pariwisata begitu kebentur terlihat bahwa wah ini nggak akan ada lagi nih. Kayaknya pariwisatanya untuk turis-turis Rusia makin hari makin berkurang. Jadi harus langsung cepet nih ya cari peluang apa. Ternyata peluangnya ada di bahasa Indonesia. Nah tapi kan berbeda jauh dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Coba belajarnya dari sekitarnya cari mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Magang di toko papirus. Papirus itu apa? Nanti dijelaskan. Toko minyak wangi di Kairo hanya dalam waktu 6 bulan teman-teman sudah bisa menguasai bahasa Indonesia. Itu kan hal yang luar biasa. Jadi nggak boleh menyerah. Begitu ada kebentur sesuatu pasti ada caranya, ada jalannya. Nah habis dari itu dari toko minyak wangi Pak Ala? Saya sambil kerja,
Sambil belajar saya kerja buat bayar kuliah sendiri. Oke. Hampir 2 tahun saya magang di Papyrus, di Parfum. Habis itu saya wamil. Karena di Mesir ada wamil. Oh iya, saya ingat. Waktu pertama kali Pak Ala mau ke Jakarta, waktu itu masih harus dapat izin dari militer pada saat itu ya. Karena harus dapat izin dulu baru boleh keluar negeri ya, gitu ya. Dan itu juga statusnya masih nunggu ya, gitu. Wamil 2 tahun Pak Ala? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Setelah wamil, tapi baru juga jadi tour guide. Oh, jadi tour guide. Nah, kalau saya nggak salah nih teman-teman, Pak Ala itu tour guide-nya apa? Orang-orang Indonesia yang ke Holy Land. Dari Holy Land itu pasti pertamanya mendaratnya di Mesir dulu, begitu. Nah, suka dukanya apa nih Pak Ala ini dari toko Papyrus, toko minyak wangi, masuk ke tour guide. Dan harus belajar banyak tentang kalau Holy Land kan belajar tentang Alkitab kan. Perbedaan ya kan? agama, Alkitab, sejarah. Saya belajar Alkitab dan menguasai. Ya, jadi kalau kita itu ke Holy Land ya, di mana tujuan pertamanya itu Mesir dulu. Dulu Pak Ala itu guide-nya gitu. Yang tahu tentang yang namanya isi kitab Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Begitu ya. Kesulitannya apa pada saat itu Pak Ala? Kalau kita punya keinginan gak ada yang sulit. Oke, ternyata ya begitu. Kalau ada keinginan tidak ada yang sulit. Tapi sempat drop pada saat itu, sempat ada demo kerusuhan begitu ya. Ya walaupun ada demo, subhanallah tetap ada orang Indonesia yang berani ke Mesir. Oke, tetap masih ada masih ada harapan. Masih ada harapan. Tapi kan juga capek kan Pak Ala. Saya ingat kalau dari Kairo ke Gunung Sinai itu 14 jam. Dan seminggu bisa 2 kali, 3 kali sebagai tour guide ya kan. Bolak-balik. Ya. Nah pada saat itu merasakan? Merasa nikmatnya. Oh, merasakan nikmatnya di mana? Nikmat di duit atau di semua? Bisa. Di semua. Nah, tapi kan maksudnya walaupun lelah sedikit tapi menikmati. Walaupun lelah ya. Kerja dengan ikhlas. Jadi berarti ya ada lagi ininya kamusnya yang lain selain daripada harus tekun, usaha, kerja dengan ikhlas. Allah yang akan balas. Oh, Allah yang akan balas. Nah, sebetulnya begini, apa sih perbedaan yang mencolok kalau Pak Allah lihat pada saat dari toko Papyrus, toko minyak wangi, menjadi tour guide? Pasti beda kan? Tour guide kan harus benar-benar melayani orang nih Pak Allah. Mungkin kalau satu bis Pak Allah handle 40-50 orang, punya 40-50 keinginan, begitu kan? Pusing nggak tuh? Kalau bisa bilang pusing, tapi kita harus menyesuaikan maunya jamaah atau keinginan peserta. Kalau kita udah bisa memuaskan mereka, ya pasti udah dicari sesuatu terus. Besar dicari terus. Jadi ini tour guide yang paling dicari soalnya dulu di Mesir. Ya, karena apa? Satu, bahasa Indonesianya fasih. Kedua, pelayanannya bagus. Begitu. Ketiga, hafal semua nih. Kita dari satu gereja ke gereja yang lain, Alkitabnya dan sejarahnya semua Pak Ala nih hafal begitu ya. Nah, kalau di Mesir itu pada saat di Pak Ala handle grup Holy Land, yang paling menarik itu apa kalau grup Holy Land Pak Ala? Bersatuan dalam grup. Persatuan dalam grup. Jadi para peserta tur itu kompak begitu. Kompak ya. Nurut sama pastornya atau pendetanya. Oke, jadi orang-orangnya rata-rata manut begitu ya. Itu. Nah, ada lagi mungkin Pak Ala punya ada cerita mungkin yang unik tidak Pak dengan grup Holy Land? Cerita unik. Apa cerita uniknya? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada cerita uniknya ya. Oke. Nah, kita juga kepingin tahu nih, kan dari tour guide Holy Land. Terus sekarang ini Pak Allah kan dikenal sebagai boleh dibilang vendor
ya pedagang besar yang sebetulnya kalau di industri pariwisata ada namanya LA, Land Arrangement. Nah, Pak Ala ini sangat berperan besar ya di Indonesia ini, yaitu menjualkan paket-paket land arrangement yang sekarang ini malah dikhususkan buat apa? Kaum ya ataupun masyarakat muslim. Nah, perbedaannya apa Pak Allah nanti soal dari Holy Land, mungkin rute perjalanannya sampai dengan yang namanya, kalau nggak salah namanya Bumi Para Nabi ya. Ada paket travel atau tour namanya paket jelajah Bumi Para Nabi. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke Pak Allah, pasti Pak Allah akan cerita banyak. Kalau ini bidangnya Pak Allah, ya kan, pasti banyak yang bisa diceritakan dan teman-teman pasti akan jadi kayaknya kepengen nih ke sana gitu. Nah, kita break dulu ya sebelumnya. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walk Fit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walk Fit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walk Fit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walk Fit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walk Fit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walk Fit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walk Fit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas tidur. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walk Fit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walk Fit. Makin pakai, makin sehat. Oke, kembali lagi bersama saya Maria Goretti Limi di Bisnis Bareng Orang Hebat bersama Ala El-Kasas. Ya, kita masuk ke segmen 2 di mana tadi kita sudah tahu ya Pak Ala dari yang bahasa Rusia bagaimana caranya kemudian menjadi tour guide khusus untuk orang-orang Indonesia. Nah, kita mau tanya nih Pak Ala, dari yang Holy Land orang Indonesia, tapi kan sekarang Pak Ala mengembangkan yang namanya wisata religi yaitu Jejak Bumi Para Nabi. Boleh diceritakan kenapa bisa berubah begitu? Karena saya melihat Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Bisa dikatakan hampir 300 juta orang Islam. Tapi di waktu itu gak ada orang muslim yang berani ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, La tushaddu rihal illa ila salasa masajid. Masjid Haza, wal Masjid Al-Haram, wal Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Masjid Haram, Masjid
aku Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Yang dimana ditakutin orang Muslim, tidak boleh ke sana, berang jauh. Makanya saya ambil ide dari perjalanan Holy Land, diislamkan. Rutenya sebenarnya sama, ke Mesir, Aqsa, Jordan. Tapi bedanya yang Kristen ke gereja, yang ini saya ajak ke masjid-masjid. Masjid Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, jadi ini lebih pendekatannya lebih kepada Islam ya. Kalau yang sebelumnya Pak Ala itu hafal dengan ayat-ayat di Alkitab, tapi sekarang Pak Ala itu adalah bagaimana pasar Muslim di Indonesia ini dibawa ke kayak masjid di Al-Azhar begitu ya. Nah, selain daripada Masjid Al-Azhar yang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, itu kemana aja lagi Pak? Kalau mulai perjalanan seperti tadi Ibu bilang, mendarat di Kairo dulu di Mesir. Ya, kalau di Kairo Mesir udah yang paling terkenal itu Masjid Al-Azhar, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Al-Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Lihat piramid, lihat Sphinx, kebenaran mukjizat Al-Quran yang masih hidup sampai saat ini. Yaitu piramid cara bangunan tinggi, lihat jenazah mumi Fir'aun yang umurnya udah kurang lebih 3.000 tahun. Masih hidup sampai saat ini. Terus bisa lihat terusan Suez dan Laut Merah, tempat Fir'aun tenggelam. Terus diawetkan oleh Allah, diselamatkan. Lihat Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Lihat tempat di mana Allah turunkan manna dan salwa buat Bani Israel di Mesir. Ya, hanya saja kalau dulu di Holy Land kalau nggak salah ada sumur Mara ya, tapi kalau di ini enggak ya. Kalau di Islam namanya Uyun Musa. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf, wa iz istasqa Musa liqaumihi fakunna nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Bedanya hanya nama. Kalau di agama di Alkitab perjanjian lama namanya Mara, di Al-Quran namanya Uyun Musa, mata air Musa. Berarti sebetulnya kurang lebih sama, hanya saja yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Nah, kalau Pak Allah melihat bahwa saya ngelihat begini Pak, kalau di Alkitab ada yang namanya semak belukar di Gunung Sinai, tapi kalau di Muslim itu tidak dikunjungi ya? Di Muslim pun ada. Ada? Ya, karena tempat ini untuk satu-satunya kali Allah Subhanahu Wa Taala pernah turun dan hadir di muka bumi di tempat yang namanya semak belukar. Allah Subhanahu Wa Taala turun lewat mediannya. Karena Allah Azza wa Jal kalau turun langsung bumi bisa terbakar dari cahaya muka Allah. Maka Allah turun dalam bentuk semak belukar ini. Ketika Musa lihat api, Musa lari mendekati, Musa dengar suara, jangan dekat lagi, buka sandal kamu, karena engkau ada di tempat yang maha suci, maha kudus. Al-Wadil Muqaddas Tua. Lebih dikenal di Al-Quran, Al-Wadil Muqaddas Tua. Nah, tapi setelah dari situ, berarti kan berakhirnya di Gunung Sinai, maka berakhir juga perjalanan yang di Mesir ya Pak? Iya. Habis itu masuk ke Aqsa? Ke Aqsa. Masuk ke Aqsa biasanya itu berapa hari? Di Aqsanya standar 4 hari 3 malam. Standarnya 4 bisa 4 hari, salat, bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Karena pahalanya salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali. 500 kali. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Masjid Al-Aqsa itu yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Dan setelah Nabi Sulaiman membuat bait Allah yang disebut oleh orang Islam, Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman minta 3 doa sama Allah. Ya Allah, atini mulkan la yanbaghi li ahadan min ghairi. Ya Allah, berikan saya kuasa yang tidak layak untuk orang dapat selain saya. Nabi Sulaiman dapat. Ya Allah, atini al-hikmah. Nabi Sulaiman dapat. Yang ketiga, ya Allah, ighfir liman ja'a Masjid Al-Aqsa yanwis salah. Ya Allah, ampunikan orang yang datang niat-niat salat ibadah di Masjid Al-Aqsa. Dan ini didoakan dua Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ke Masjid Al-Aqsa, niatnya ibadah, niatnya salat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui, Aqsa itu kan juga menjadi tanda-tanda akhir zaman kan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan karena saya yakin tidak semua teman-teman paham di situ. Sebenarnya akhir zaman itu akan mulai dan muncul bahkan tempat paling aman
di akhir zaman itu adalah di Gunung Sinai di Mesir. Oh, Gunung Sinai dulu. Gunung Sinai. Nanti mulai tanda-tanda hari kiamat kayak dukhan, kayak turun Isa Al-Masih, Dajjal itu di Baitul Maqdis. Ketika sudah selesai, nanti keluar Yajuj dan Majuj. Ketika keluar Yajuj dan Majuj, tempat paling aman di akhir zaman itu adalah Gunung Sinai. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, bahwa orang yang beriman sembunyilah di belakang Jabal Tur Sinai." Jadi di akhir zaman ada beberapa tempat yang Dajjal tidak bisa masuk. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Tapi Yajuj Majuj bisa masuk Makkah, bisa masuk Madinah. Hanya satu-satunya tempat yang mereka tidak bisa masuk, Jabal Tur Sinai. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah hadir dan turun di tempat ini. Ya, karena di zamannya Nabi Musa itu tadi, ya kan. Nah, itu perjalanannya kalau tadi di Kairo tuh berapa hari, Pak? Di Kairo biasanya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Tapi kemudian juga tadi di Palestina juga 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Gitu. Di Palestina bisa salat subuh, salat maghrib, isya di Masjid Al-Aqsa. Di mana kita tadi bilang pahalanya 500 kali. Terus bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Kalau kita lihat kan sebetulnya berarti kalau teman-teman yang Nasrani itu berarti dari perjanjian lama ya, sampai dengan masuk ke Yerusalem itu berarti perjanjian baru. Ya. Kalau kita memang mulainya dari Nabi Musa. Dari Nabi Musa, bahkan dari Ibrahim. Dari Ibrahim malah ya, dari Ibrahim kemudian masuk sampai ke Nabi Isa. Nah, banyak hal yang kita dapatkan di sana ya. Tapi sebelumnya ya kita mau break dulu karena setelah dari Aqsa kita akan menuju Jordan. Apa saja yang bisa kita pelajari dan temui di Jordan. Sesaat lagi akan kembali. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lendir dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat.
Oke teman-teman, kita tadi sudah bicara tentang Aqsa. Kita juga sudah dapat pengetahuan tentang Aqsa dari Pak Ala. Kita lanjut ya, kita mau bicara soal Jordan karena paket perjalanannya itu adalah Mesir, Aqsa, Jordan. Pak Ala kepingin tahu kalau Jordan itu pergi kemana saja sih dari paket perjalanannya? Di Jordan itu ada satu tempat yang sangat terkenal, bahkan dulu termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke. Yang disebut Petra. Oh Petra, ya Petra Ya. itu luar biasa ya, indah. Gitu. Terus ada yang lebih menarik lagi, bisa tidur di tenda-tenda di Gurun Sahara Wadi Ram. Oh. Sekalian desert safari, naik Oke. mobil jeep. Jadi safari, naik mobil jeep, kelilingin ada gunung-gunung, gunung-gunungnya nggak kayak di sini teman-teman. Kalau di sini kan gunung-gunungnya penuh dengan tanaman, ya kan hijau. Kalau di sana warnanya coklat semua Gurun ya. Sahara semua, ya. Gurun Sahara semua. Jadi kita begini-begini nih kalau naik jeep. Saya pernah dulu dikerjain sama Pak Ala habis operasi. Katanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah itu naik sampai habis itu ya sakit Masih ingat gitu. aja dari 2013. Karena ada yang iseng soalnya waktu itu ya. Nah ada Wadi Ram. Ada Wadi Ram. Wadi Ram itu tempat seperti apa Pak? Tempatnya di pasirnya lebih beda lagi, warnanya merah. Oh warnanya merah. Ya, terus banyak gunung-gunung. Dikelilingin dengan Ya. gunung-gunung yang batu cadas ya. Ya. Oke. Terus di situ ada banyak bukit-bukit yang warnanya tebing berwarna-warni. Oke. Jadi asik warnanya. Oke. Nah Wadi Ram sendiri itu kalau nggak salah bentuk hotelnya juga beda ya Pak? Hotelnya bukan hotel biasa. Kita untuk cari pengalaman baru tidur di tenda-tenda di Gurun Sahara. Di tenda-tenda di Gurun Sahara. Nanti teman-teman juga bisa lihat tuh di VT itu ya. Gimana caranya kita tidur ya di hotel berbintang 5 tapi dalam bentuk tenda. Iya. Tendanya juga nggak kayak di sini ya Bubbles. kotak-kotak ya. Tendanya bagus banget. Ada dalam bentuk bubbles. Bahkan ada jacuzzi, ada kolam renang juga. Wah, tenda dalam bentuk bubble bulat, ada jacuzzi, ada kolam renang. Kebayangkan gitu betapa menarik dan uniknya ya. Nah, selain daripada itu Wadi Ram pasti kita udah membayangkan betapa indahnya. Kalau Petra apa sih yang dilihat itu Pak? Ya, Petra yang dilihat itu termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia dulu. Kalau untuk segi Islamnya kita juga adakan ke makam-makam Nabi yang ada di Jordan. Oke. Salah satunya Nabi Shu'aib, muridnya Nabi Musa yang bawa Bani Israel masuk ke Tanah Suci. Ada Nabi Yusha bin Nun. Ada Nabi Shu'aib juga, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ada makam Nabi Ayub. Ada makam sahabat banyak seperti Bilal, muazzin Rasulullah SAW. Kalau nggak salah juga ada tempat yang diyakini 7 pemuda yang tidur. Goa Ashabul Kahfi. Yang punya surat di Al-Quran bernama surat Al-Kahfi. Di mana mereka mempertahankan agama mereka di situ. Tidur hampir 300-an tahun. Nah, tidur 300 tahun, bangun-bangunnya udah beda ini dunia. Iya. Begitu, iya kan? Kalau kita dulu yang masih pakai transaksi pakai koin, sekarang udah bank digital, Bo. Iya. Gitu. Ya kan pasti juga katanya mereka bangun-bangun lah. Beda zaman, beda raja, beda. Tapi di situ kita belajar untuk menangkitkan iman kita, takwa kita. Banyak belajaran dari 7 pemuda ini. Banyak belajaran dari surat Al-Kahfi. Salah satunya kita belajar sabar dari Musa dan Al-Khadir. Salah satunya kita juga belajar Kabal yang dirusakin, Nabi Musa, tembok yang dihancurin, anak yang dibunuh. Dalam arti kerugian ini kadang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya kalau kita ada ujian, satu ujian, itu pasti ada hikmah di baliknya Pasti. ya. Dan itu membawa kebaikan, itu sudah pasti ya Pak Ala ya. Semua ada hikmah Allah. Oke, sama seperti Pak Ala ya. Pada saat turis Rusia udah pada enggak ke Mesir, hikmahnya apa? Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Terbuka luas kesempatan bisnis ya kan, di mana ya ini negara Muslim dan orang-orang ke Aqsa, begitu ya Pak. Iya. Oke, ada pesan-pesan buat masyarakat Muslim di Indonesia atau jangan takut ke Aqsa karena Aqsa itu adalah sesuatu yang Kalau bukan kita untuk Masjid Al-Aqsa, siapa yang meramaikan Masjid Al-Aqsa?
Kalau bukan kita yang makmurkan Masjid Al-Aqsa, siapa lagi kalau bukan orang Indonesia? Oke, Masya Allah ya, ini luar biasa ya buat teman-teman ya. Yuk, buat yang ingin ya, bukan cuman belajar, tapi juga memperdalam ya kan iman kita. Yuk, datanglah ke Masjidil Aqsa melalui ya paket program wisata religi dari Mesir, Palestina, dan Jordan bersama Pak Alah El-Qassas ya. Nah, semuanya itu akan ibaratnya diatur ya, dan nggak usah khawatir, pelayanannya oke ya. Kita bisa dapat banyak sekali ilmu di sana ya, dan apa yang tercantum di kitab suci itu semuanya nyata. Ya, sampai saya dulu ke sana aja saya merasa bahwa wah, ini benar-benar nyata ya, apa yang ada di kitab suci itu ini terlihat jelas di mata kita gitu ya. Jadi kita nggak lagi hanya dengar cerita, lihat tapi langsung. Ya, kita menjadi saksi hidupnya begitu ya. Terima kasih buat Pak Alah atas kehadirannya di studio ini. Sama-sama. Kita nanti akan tetap bersama juga Pak Alah di episode berikutnya. Bukan hanya tentang perjalanan hidupnya Pak Alah, tapi juga kita belajar juga tentang perjalanan dari jejak bumi para nabi tadi. Terus juga ada lagi yaitu paket umrohnya ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.